Welcome to my channel Christian Apologet. Ayat 51, 3 surat itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Kalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan, itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Ma sahibukum bimajnun. Yang tadi ayatnya. Nah, udah. Sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. Menit tadi. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan daripada sobat sekalian yang masih setia untuk mendukung channel Christian Apologet hingga sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap konten yang ada di dalam channel ini boleh dapat memberkati kehidupan sobat sekalian dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang yang percaya maupun yang belum percaya, agar mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam perdebatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Ibu Sofiatul Al-Hadi Indonesia dengan para apologet Kristen lainnya ketika mereka berdebat. Ada fakta terbaru yang terungkap di dalam perdebatan kali ini. Nah, fakta semacam apa yang terungkap di dalam perdebatan kali ini? Mari kita akan bersama-sama menyimak perdebatan berikut ini. Jadi binatang, jangan diskusi di sini. Kita pelan-pelan, ya, satu-satu. Silakan nyalain timer. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita judulnya Tuhan mana yang benar. Oke, ya, itu bukan Tuhan yang mana yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Oke, ya sudah tadi. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Siapa yang mau mulai nih? Kita sebentar, karena dia tamu, kasih aja duluan. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka, di ayat mana? Matius 4. Kameranya dimatikan dulu. Akhirnya dia tahu. Sebenarnya Bom tidak tahu, tapi setelah saya sebut baru dia tahu. Saya tahu Matius 4 ada Lukas 4. Udah, saya ahlinya, udah nggak usah. Kau yang nantang saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tantang kau, tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Nanti kau dengan saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sekarang giliran Bapak itu menjawab. Silakan. Lu yang ngatur. Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini, sampah ini memang. Sampah ini orang ini. Ya, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan seperti itu, Pak, ya nggak akan bisa dengan pelan-pelan. Kalau orang ketakutan itu pasti begitu. Dia berupaya supaya kita itu kacau. Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan saya mulutmu di sini saya? Kau hanya modal sampah aja. Udah mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu besar. Di sini. Udah kau bertanya, silakan bertanya. Kamu diam. Ya, silakan bertanya. Saya yang punya ruangan. Kan ke orang lain hadapi saya. Mulutmu besar. Aduh. Kamu diam, Bob. Mulut sampah ini, dasar laki-laki bodoh nih. Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, makanya Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Pelan-pelan. Saya dikecilin, tuyul. Tidak ada yang kecilin. Fitnah lagi nih. Nenekmu kiper. Siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Yang di sini aja kecilin. Yang kecilin orang semua, dengan tadi orang tuli semua. Dengan kau punya mulut itu.
Dasar licik kau, Bom. Udah sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya Roh apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun sok santun. Silakan. Ya, jawab. pertanyaan setanan. Iya. Pertanyaannya. Kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya siapa yang roh takut sama apa? kalian? Nggak usah terlalu lebay kau. Roh Orang apa? tua nggak usah terlalu lebay kau. Jawab aja pertanyaanku. Apa? Mau dijawab Roh ini. apa? Orang tua nggak usah lebay Iya. kau. Takut apa Ini- rupanya sama kau? ini- Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau Apa nggak yang saya takut. takutkan samamu? Ketakutan, Apa? ketakutan. Hah? Nenekmu kiper. Datang ke sini, Jawab aja. sini. Udah jawab. Silakan. Silakan jawab. Silakan jawab, Pak. Silakan. Saya diam. Nenek. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus? Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya, di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya, sebagai keadaan kemanusiaannya. Dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bambang turun ke bawah. Ya. Di sini kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bombom, ya, Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya, seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu, Al-Hijr ayat 6. Tolong buka apa buku Bom? Al-Hijr. Al-Hijr 15. Tolong Pak Penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. QS 15 ayat 6. Pak Penggugat bikin QS 15 ayat 6. Ya, bentar. Saya stop dulu. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Apa? Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6. Kemudian
QS 23 ayat 70 karena isinya sama ini. Ya. Saya mau tes dulu dia. Oke, coba kau jelaskan ya. Kalau dia nggak mau baca, Zuma kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya dia. Terus Al-Mu'minun ayat 70 ya. Mana ya Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Tenang, santai, relax. Santai, relax. Ya santai relax ya. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun berapa menit ayat ini 70. saya dikasih waktu? 5 menit. Terserah, mau 5, 10 terserah. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus ke surah Al-Qalam Ingat ya, 1 ayat jam ya. Ya, ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan, Jum. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Di situ diterangkan mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu bukanlah orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Time-nya kita kasih stop, Pak Subang. Catat aja nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya. Ya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Zuma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu. Kayak anak TK gitu maksudnya. Dengar dulu, kan kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar, Zuma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini, Zuma. Ya sudah bisa baca ayatnya, bisa. Iya, saya bisa nggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kedua. Kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan. Pertanyaan aja susah. Gimana sih? Bapak kan waktunya tadi bertanya 2 menit sudah. Giliran saya menjawab, dipotong-potong, kuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh, nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum ini. Kau sudah tahu nggak pertanyaannya? Kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya dikasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayatnya yang mengatakan itu, terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa. Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk gitu, ya udah diam. Oke, diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata,
hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Surahnya, surahnya, dalilnya, Tadi Anda dalilnya, yang bertanya, Al-Hijr dalilnya. ayat 6. Buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Iya, Enggak jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22. 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat sabar, Zul. Kita buka dulu, lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu sama apa. Silakan sang penggugat. Cerewet. Silakan. Pagi bukan lo, nanti kamar di tahu deh. Iya, tolo-tolo kama agano. Kamu tahu? Ji. Apa Coba, tuh? Bu. Oh, belok injo. Aku tanah tinggi tapi kamu tong kuliah semangkas anu bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Ya, buka. Kapan Coba saya kita waktunya buka. menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu. Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad apa kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana Iya. jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Iya. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang Ya, gila. itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan Tapi Al-Quran temannya. tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab Gimana juga tuh? Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Lah. Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh Iya. bekerja sama dengan Iya. iblis mencoba Yesus, kan? Nah, Baca Pak, baca Pak. Itu jangan, Baca coba kau gimana? baca. Google sih? kosong, Google kosongnya. Google kosongnya. Coba baca. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka Coba. mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba, Gitu. udah Karena tadi itu adalah roh setan. Gimana tadi sih? udah Zaman yang dijawab benar ini. Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang Iya, pikun? silakan. Giliran saya Silakan. menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan. Bentar tanya lagi. Juma, Oke. sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana Silakan. penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12. Di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan, buang. Yohanes 7 nomor 12 Yesus dibilang penyesat itu. Buang Pak Bom, sampah itu. Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Buang Pak Bom. Bom otaknya udah salah. Bom Ini udah salah udah, ini. bukannya susah. Ya, coba mana sih zoomanya? Apa orang tua? Udah Ya, ku jawab tadi. Zuma. At-Takwir ayat 22. Wa ma Ya. sahibukum bimajnun. Ambil Pak, ambil Pak. Iya. Tuh, Tampilin ada. Pak, tampilin Pak. Ada. Woi, Pak Bom. Layar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Palidara. Mm-mm. Aduh, gimana sih? Google kosongnya apa tulisannya? Ini artinya dan temanmu itu Loh, adalah ini orang waktu saya gila. menjelaskan, Pak Tua. Tadi kau Iya. ngajarin diskusi. Silakan Ini giliran jelaskan. saya. Sebentar Silakan. baru Anda tanggapin. Silakan. Gitu. Silakan, Panik kali lah silakan. kalian yang panik, bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian, tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
tetapi dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah, sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan langit bertiang di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan Zuma sekali lagi kamu turunin dulu Pak Bombom, nggak bisa, turunin dulu. Zuma pakai otak lah. Kalau kamu ditanya Al-Qur'anmu, kamu jawab pakai Al-Qur'anmu. Jangan lari-lari ke Alkitab. Saya ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Qur'anmu karena Qur'anmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai Al-Qur'anmu. Kau banggalah dengan Al-Qur'anmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak, silakan. Justru karena saya bangga orang tua, makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quranku mengatakan langit tidak bertiang, kita pun mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke. Saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu, itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Itu dari tulis. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya oleh keluarganya. Markus 3 nomor 20 sampai nomor 21. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Ini temanmu, ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata kamu Muhammad. Kamu mau menjelaskan Al-Quran rupanya. Saya diam nih. Kalau kamu menjelaskan, saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu sendiri. Baik. Ya. Silakan. Sekarang di mana kau coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Begitu ya. Iya. Coba tunjukkan kata Muhammadnya. Coba mana? Tunjukkan kata Muhammadnya. Oke. Sekarang yang Anda katakan di ayat di mana kata Muhammadnya? Sabar, Pak Tua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak saya kecil. Juga akan tanya Anda di dalam surah Hijr ayat 6 di mana disebut Muhammad di situ? Orang gila, mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr di Al-Hijr ayat 6 ada kita buka. Kata Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Tolong Pak Menggugat buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya. Oke. Mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa namanya? Orang gila. Iya, siapa namanya? Nggak ditulis namanya. Yang diturunkan Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud di situ, Pak? Zuma. Tadi kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca sama-sama. Iya, betul. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus? Nah, kau terima Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak gila itu kok tidak disebutkan namanya Muhammad? Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila bukan? Nah, itu tuduhan orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di sini. Nggak ada kata Muhammad. Nah,
Terus kenapa Nggak ada Anda kata cari nama Muhammad di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada saudara? Nggak ada. Saya nggak. Saya setuju. Jawaban saya sama. Saya ayat sangat. yang Anda tunjukkan juga pun saya katakan nggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga nggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi yang dituduh gila siapa? Bu. Iya, yang diturunkan siapa? Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab. Deritamu itu. Nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak tahu. Waktu saya udah habis, giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Belum saya sekarang, Pak. Belum kau jawab. Saya menjawab diganggu sama Anda. Belum kau jawab. Kau jawab ini dulu. Yang mewakili orang saya. Cuma makanya kelasmu itu kelas sanawiyah, makanya saya ajari ya. Di sini dikatakan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang diturunkan Quran siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang benar-benar gila di situ? Nah, yang kau terima Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran, saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran, pasti. Nah, berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Sakit. Kan sudah ku jawab. Mana buktinya? Mana dalilnya? Jawab sama mana jawabanmu, Zuma? Mana jawabanmu, Zuma? Mana? Mana yang Zuma? Mana yang membuktikan? Zuma, mana ayat? Sebentar, kau belum jawab. Anak sanawiyah, otak kau mesti saya ajarin. Zuma, di sini dikatakan bahwa kau diturunkan Quran. Orang tua, waktumu udah habis. Turunkan dulu Pak Bombom, turunkan dulu. Jadi jangan nggak usah tarik urat lah kayak orang gila. Turunkan dulu. Kalau kau nggak mau mendengarkan, saya turunkan. Di sini Zuma berkata bahwa orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kau mengakui kau menerima Quran. Dengar dulu, kau mengakui bahwa kau menerima Quran. Berarti kau benar-benar orang gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Di mana ayatnya bahwa kau bukan orang gila? Silakan, itu yang saya tanya. Ayatnya. Mana? Ini yang tadi saya terangkan kepadamu itu. Coba. Naik. Tadi surah apa? Surah apa tadi? Pak Sang Penggugat tadi naik. Yang tadi temannya. Itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Sahibukum bimajnun. Yang tadi ayatnya. Udah. Sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. Ini menit tadi. Zuma. Penipu. Orang tua kafirun lanatullah. Waktu saya 5 menit udah habis. Giliran saya bertanya samamu. Di sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu. Mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Kampret. Diskusi. Waktu 5 menit itu udah habis, tuyul pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bombom. Mulutmu itu jangan gitu ya, bangsat ya. Kurang ajar lu ya, Jumat. Biarin lu ya. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku. Iya.
Nah, baik, saya goblok bahasa Arab. Kalian semua ini orang sinting, orang sinting. Kalian semuanya orang gila rupanya. Ini Anda antara saya dialog 2 menit bertanya, 5 menit menjelaskan. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstik, curang culas dasar kalian penyembah bangke. Kain Juma. Mentang-mentang itu manusia, nggak ada kali di sini. Kau bilang 2 menit, terus menjawab 5 menit. Oke. Jadi begini, yang di room, yang di live chat, ya udah diturunin dulu Pak Bombong, diturunin dulu Pak Bombong. Kau turunkan dulu Pak Bombong. Mana buktinya? Turunkan dulu. Terus kan bukan Ibrani, Roma kan? Sebentar, jangan dipotong-potong dulu, teman-teman, supaya jangan ini. Saya cuma mau kasih tahu yang di live chat. Berarti Zuma mengakui dia adalah orang gila sesuai tadi surah tadi yang dikatakan di Al-Hijr 15 ayat 6 bahwa yang diturunkan Quran itu adalah si Zuma dan umat Islam. Berarti mereka orang gila karena di sini tidak pernah dikatakan kalau saya gila saya ikut kalian yang manusia. Jadi dia sudah mengakui penyembah manusia anak Maria. Ada ayatnya itu kamu framing. Tuhan yang berkembang biak. Ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya yang menyembah manusia. Ayo. Nggak ada. Aku ditanya. Nggak ada. Saya sekarang bertanya. Ya, gue yang jawab. Nanti lagi itu Baskur, nanti lagi giliran saya sekarang. Jadi kau akuin. Jadi kau orang gila ya Zuma, kau akui ya kau orang gila ya. Yesus Markus 3 nomor 20. Al-Hijr diakui gila. Al-Hijr ayat 6 itu mengatakan Pak Cek dengar ini dulu. Ini jawabannya Zuma, Saya lebih nafsu kepada pohon pisang. Ini jawabannya Zuma. Giliran saya bertanya sama Anda. Lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kalau begitu Pak Bombom share screen dulu deh sama punya saya juga nih Pak Bombom biar dia dengar bahwa orang gila dia. Andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Jangan kita ini berarti Pak nafsunya batang pisang sama kambing. Gila. Bener gila berarti dianya. Itu saya ngatakan itu karena siapa Supiatul ngaku teman saya, terus saya ditanya apa. Itu memang kamu sukanya doyannya kambing sama batang pisang. Daripada sama Supiatul, mending saya sama kambing. Itu kan buat kalian sebenarnya. Di framing. Itu lain ceritanya. Giliran saya bertanya. Ya, tanya. Loh, apa? Oke, mana Bapak tadi tuh? Temernya, munculkan temernya. Tanya aja. Mana temernya? Temernya kasih ya. Tanya aja. Ya, jadi mana Pak? Jadi yang licik itu. Jadi yang di live chat ya, yang di live chat bahwa sebentar Pak King David. Jadi Pak yang di live chat, yang di live chat dengarkan ya bahwa si Zuma sudah si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi pahamlah kalau berbicara dengan si Kipli ini, dia adalah orang gila karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia ngomong loh, bukan saya ya. Jadi yang di live chat, coba live chat, coba yang live chat, yang di live chat pahami ya. Tadi Al-Hijr mengatakan tidak ada kata Muhammad orang gila,
tapi dia ngotot itu adalah Muhammad adalah orang gila. Jadi dia sedang menghujat nabinya sendiri, ya. Dia sedang menghujat nabinya sendiri. Karena apa? Saya mengatakan itu di situ tidak ada tulisan Muhammad. Di dalam kitab itu, di dalam surah itu tidak tertulis nama Muhammad. Jadi yang gila itu adalah si Zulkifli, diakui. Nah, tetapi dia ngotot itu adalah Muhammad. Oke teman-teman, silakan yang lain. Tadi di awal dia menuduh Rasulullah gila. Ya, sekarang dia lagi karena udah ketakutan. Udah ketakutan. Saya sudah ini kau ngobrol sebentar Pak David sabar. Biar saya bicara dulu biar enak. Sang penggugat baca WA, sebentar ya. Sang penggugat baca WA. Ini karena saya sekarang punya jam, tidak bisa bikin lama-lama. Penggugat tolong bikin thumbnail baru. Kita bikin thumbnail baru tuh supaya nanti kita tutup dulu baru kita lanjut supaya time baru ya. Ya, boleh penggugat. Oke. Bikin thumbnail baru. Iya, nanti kita bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya, dengar dulu. Iya, sabar. Saya mau bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya saya dengar. Saya mau bikin thumbnail tentang Zuma di Sholat BM2 supaya thumbnailnya enak. Ini kan thumbnailnya kan Pausang. Saya mengundang Pausang. Kita bikin ulang aja supaya kita bisa mulai, oke? Pasang buat bikin dulu baru kita tutup, baru kita mulai lagi dengan thumbnail baru ya. Nanti masuk lagi. Oke. Jadi gini Pak Bom sebelum ditutup. Ya. Jelas tadi. Kok nggak diturunin Pak Bom dinaikin lagi. Heran Pak Bom juga aneh. Sudah tenang. Saya bikin tampil gini. Imam framing dia kata-kata itu. Boleh saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kalau nggak ya sudah. Jelas tadi pertanyaan saya Al-Hijr 6. Di situ di dalam kurung Nabi Muhammad. Makanya saya katakan di situ tidak ada kata Muhammad, tapi dia bilang yang diturunkan Quran itu adalah Muhammad. Saya justru bukan Muhammad. Yang menerima Quran itu yang dibilang orang gila. Dan si Zuma ini, si Kipli ini ya, anak sanawiyah. Ya, dia masih sanawiyah kelasnya. Ya, dia mengatakan dia yang gila. Nah, dia sudah mengakui dia gila. Nah, ketika dia mengakui dia gila, dia kembalikan lagi bahwa itu yang diberikan Al-Quran adalah Muhammad. Jadi dia sendiri yang mengatakan Muhammad itu sesuai dengan Hijr itu dituduh orang gila. Jadi mulutnya dia sendiri yang mengatakan. Saya justru mengatakan tidak ada di situ nama Muhammad karena tidak ada dalam kurungnya. Itu jadi paham ya. Sudah selesai, silakan Pak. Ya, kita sudah bersama-sama melihat dan juga menyaksikan perdebatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Sofia Al-Hayat Indonesia bersama-sama dengan para apologet Kristen lainnya. Di dalam perdebatan yang sudah kita saksikan ada fakta-fakta yang terbaru yang terungkap, yang dimana kita sudah tahu bersama bahwa apapun yang saat hari ini terjadi itu memang sudah menjadi perdebatan-perdebatan yang sering kali terjadi. Tetapi kita kembali lagi bahwa apologet Kristen hadir untuk memberikan pembelaan iman, untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dilontarkan, diberikan kepada iman Kristen. Dan mari kita terus dukung channel Christian Apologet agar channel ini dapat berkembang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Welcome to my channel Christian Apologet.